Semeton Insight Lombok. Di video kali ini, Insight Lombok bersama Disdukcapil Mataram akan mengupas layanan terbaru Dukcapil. Berkah batin. Ya. Pemberian dokumen kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu nikah sekaligus dengan buku nikah pada saat mempelai kedua pasangan mempelai melakukan akad nikah. Mengetahui apa saja persyaratan yang perlu dipenuhi. Sangat mudah sekali persyaratannya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Semeton. Mungkin ini ada pertanyaan juga dari Semeton nih Pak. Untuk program berkah batin ini, apakah bisa diaplikasikan juga bagi pasangan yang tidak satu domisili gitu? Selain itu, ada juga pembahasan mengenai dokumen KK versi terbaru. Tujuan pemerintah efisiensi. Jadi kalau dulu itu belangko security, sekarang ini cukup belangko HPS kertas putih 80 gram. Dan apakah EKTP seumur hidup bisa diganti foto dan tanda tangannya? Bawa, tidak ada syarat apa-apa, bawa KTP yang lama, saya ingin ganti. Oh oke. Ya. Ingin ganti foto Ganti gitu foto, ya? ganti KTP karena rusak. Yuk, saksikan selengkapnya di Insight Talks. Sebelumnya, subscribe dulu ya. Hai Semeton Insight! Selamat datang di Insight Talks, Everything You Need to Know. Jadi Insight Talk merupakan program terbaru dari Insight Lombok yang akan membahas seputar tentang informasi menarik dan ter-up to date yang tentunya berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari di Pulau Lombok. Perkenalkan sebelumnya, saya Rinta yang akan menjadi host pada episode perdana kali ini. Nah, di episode perdana kali ini tentunya kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik, banyak ditanyakan, dan sangat cocok untuk Semeton Insight yang akan menuju pernikahan atau yang telah melangsungkan pernikahan. Dan di studio kita pada pagi hari ini telah hadir narasumber yang sangat pakar di bidang dokumen pernikahan, yaitu ada Bapak Haji Hasmin MH selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Mataram. Halo Pak, apa kabar? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini Pak, kita akan membahas tentang serba-serbi dokumen kependudukan bagi Semeton Insight yang akan melangsungkan pernikahan maupun yang telah melakukan pernikahan. Nah, terkait dengan hal itu, beberapa waktu ini saya melihat di beberapa media termasuk di Insight Lombok ada program terbaru nih dari Disdukcapil Mataram yang dinamakan dengan Berkah Batin, di mana para calon pengantin itu bisa mendapatkan kartu nikah, begitu ya Pak? Dan buku nikah, kartu nikah seperti itu. Mungkin boleh Pak dijelaskan lebih lanjut tentang program Berkah Batin ini, serta apa kira-kira tujuan dari program ini? Baik, warga Insight, Mbak Rida. Ya. Alhamdulillah, Dukcapil itu setiap tahun melompat terus, ya, dengan suatu program, dengan suatu kegiatan yang membahagiakan warga masyarakat. Ya. Nah, yang saya ingin mundur dulu ke belakang. Dukcapil itu beda. Dukcapil di bawah tahun 2010 dengan Dukcapil yang sekarang itu beda. Kalau tahun 2010 ke bawah, Dukcapil hanya ada dokumen kependudukan. Iya. Ya, itu hanya kita kenal waktu itu hanya ada KTP kan gitu. Data tidak tidak terpusat. Kalau sekarang sejak 2010 pendataan, kemudian ada foto KTP elektronik di 2012 sampai 2013 sampai sekarang, ya. Produk dari Dukcapil itu adalah dokumen dan data. Oke, itu Mbak Rita ya. Jadi ke sana dulu. Nah, sekarang ini dari produk, dokumen dan data itu berkembang terus. Nah, sehingga sekarang eranya setelah KTP elektronik sudah termiliki banyak oleh orang, dokumen-dokumen sudah dimiliki oleh warga masyarakat. Sekarang eranya era data, pemanfaatan data Dukcapil. Lompatan kita yang terakhir dan sekarang ini yang sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah berkah batin. Ya, pemberian dokumen kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu nikah sekaligus dengan buku nikah
pada saat mempelai kedua pasangan mempelai melakukan akad nikah. Ya. Jadi sejak mulainya itu 2 Februari 2021 ini. Jadi kalau sebelumnya, kalau sebelum Januari 2021 sampai ke bawah 2020 ke bawah itu, ya, orang hanya taunya nikah, terima buku nikah. Ya. Nah, sekarang nih satu paket terintegrasi antara Dukcapil dengan Kemenak mengadakan penjajakan, pemberian sekaligus dokumen kependudukan dengan buku nikah, kartu nikah. Ya. Apa yang melatar belakangi? Karena selama ini orang yang nikah itu lama sekali baru mengurus dokumen, ya, mengurus dokumen terutama KTP, merubah elemen data. Padahal itu adalah kewajiban kita sebagai penduduk. Itu adalah peristiwa kependudukan, ya. Peristiwa kependudukan itu pencatatan peristiwa. Itu tugas Dukcapil, itu mencatat peristiwa, ya. Kawin, lahir, mati itu tugas-tugas Dukcapil. Nah, itu penting, ya. Selama ini kondisi yang ada di Dukcapil itu saya lihat pas lahir anak baru sadar bahwa belum membuat KTP dengan status terbaru. Artinya ada jeda waktu 1 tahun bahkan lebih barangkali itu membawa-bawa KTP yang statusnya belum kawin. Iya, data di kita, data belum nikah, belum kawin. Ya. Apa yang terjadi? Ya, dari aspek hukum itu tidak mencerminkan kita tidak tertib administrasi. Ya. Yang kedua, ada nanti manipulasi yang membahayakan kita juga di dalamnya. Ya, yang kita khawatirkan. Nah, sekarang terintegrasi data dan warga masyarakat mendapatkan dokumen pada saat itu. Tujuannya apa? Warga, saya lihat kalau Mbak Rinta kawin, ya, wah ini hebat nih. Langsung berapa bahagianya saya lihat pengantin baru itu menerima sekaligus dokumen itu. Kita keluarkan 2 KTP suami istri, 3 kakak. Kakak yang bersangkutan, kakak orang tua laki, kakak orang tua yang perempuan. Wah, berarti langsung satu paket ya, satu Pak? Paket. Nggak hanya kedua mempelai aja gitu yang dimudahkan, iya, tapi karena ada perubahan juga. Elemen data yang terjadi dalam diri keluarga itu. Iya. Jadi kakak mertua, kakak orang tua, ya, kakak yang bersangkutan, 3 kakak, 2 KTP suami istri. Iya. Jadi semeton boleh diingat ada 3 kakak, 1 kakak, 2 kakak ya, 2 kakak untuk orang tua, 1 kakak untuk yang bersangkutan atau pengantinnya. Iya. Seperti itu, dan ada 2 KTP untuk suami dan istri gitu. Nah, selain itu kalau kartu nikah sendiri itu dari Dukcapil juga, Pak? Kartu nikah produk dari KUA. Oh, KUA. Ya, ya, bersamaan dengan buku nikah. Kalau kita dulu itu buku nikah saja yang kita tahu. Sekarang ini produknya mereka itu ada kartu nikah dan buku nikah. Kartu nikah itu bisa ditaruh di dompet, namanya juga kartu. Buku nikah kita taruh di rumah. Nah, kalau masuk hotel kan siapa yang meriksa? Sudah nikah apa gimana? Iya, kan benar-benar. Ada kartu nikah, ada KTP sudah status baru, siapa yang mau curiga kita lagi? Jadi lebih handy ya, maksudnya nggak harus bawa buku kemana-mana. Nggak sekarang udah ada kartu nikah. Iya. Mungkin untuk persyaratannya nih, Semeton Insight pengen tahu gitu, Pak. Sebelum mereka mendapatkan dokumen itu, sebelum menikah mungkin ada beberapa syarat yang harus diurus dulu ke Dukcapil atau tidak, atau bagaimana kira-kira? Sangat mudah sekali persyaratannya. Pengantin hanya tahunya mengurus nikah. Oh, jadi ke bawa KUA persyarat ya? nikah ke KUA, bawa KTP, NA-nya di KUA, nanti ada formulir Dukcapil di sana. Memberitahukan waktu pelaksanaan pernikahan, akad nikahnya kapan. Isi formulir Dukcapil yang ada di KUA, kemudian petugas KUA akan WA ke kita. Ada grup Dukcapil dengan Kementerian Agama KUA. Ada grup WA, sehingga lewat itu saja. Jadi pengantin kita tidak bolak-balikan ke Dukcapil lagi. Nah, hal-hal itulah yang membuat iya. Jadi sudah sistematis, jadi Semeton Insight bisa langsung saja nih datang ke KUA begitu. Betul. Pak ya, tidak perlu ke 2 instansi, ke KUA dan Dukcapil itu tidak perlu. Jadi semua memang sudah terintegrasi di Kementerian Agama atau KUA yang terdekat seperti itu ya. Oke. Nah, sebelumnya mungkin ini ada pertanyaan juga dari Semeton nih, Pak.
untuk program berkah batin ini apakah bisa diaplikasikan juga bagi pasangan yang tidak satu domisili gitu? Misalnya benar. ada yang di Lombok Barat, ada yang di Lombok Barat, ya. atau ada yang satu mempelai laki-lakinya di Jakarta, mempelai wanitanya di Lombok, seperti itu di Mataram. Apakah bisa diaplikasikan berkah batin ini? Untuk sementara ini, yang tahap awal ini, kita kerjasama dengan Kemenak itu hanya mengakomodir dulu penduduk Kota Mataram. Suami calon mempelai laki dari Mataram, calon mempelai perempuan dari Mataram. Kenapa tidak mengakomodir penduduk daerah? Karena ada persyaratan yang harus diisi, harus dibawa, yaitu adalah surat pindah dari daerah asal. Nah, semisalnya mereka ini, kedua pengantin ini mau domisili menetap di Mataram setelah pernikahan, bisa juga kita akomodir lewat mengurus dulu surat pindahnya ke Mataram, nanti datanya kita gabung, kita integrasikan datanya. Oke, bisa jadi saja. surat pindah terlebih dahulu. Iya, tapi kalau dia tidak ingin pindah, dia tinggal di Mataram, penduduk luar daerah, misalnya yang orang Mataram yang harus keluar, nah itu tidak bisa. Belum sementara ini kita akomodir ya. Iya, baik. Jadi mungkin untuk Semeton bisa diurus dulu surat pindahnya bagi mempelai ya, yang dari luar daerah. Nah, untuk kartu nikah sendiri mungkin Bapak ada informasi untuk pasangan yang sudah menikah kira-kira seperti itu. Bisakah mereka tetap mengurus surat atau kartu nikah ini? Iya, bisa, kata kawan-kawan saya di KUA, itu karena ranahnya KUA, saya tanya bisa, cukup bawa buku nikah dengan pas foto. Oke. Ya, kita yang sudah lama-lama ini. Iya. Termasuk kita ya Pak, saya juga kebetulan sudah menikah, terus belum dapat kartu nikah karena program terbaru ini, jadi masih bisa Semeton untuk mengurus, jangan berkecil hati. Ayo kita ke KUA rame-rame bawa buku nikah dan pas foto, benar-benar. Nah, untuk status KTP sendiri Pak, karena ini kan berkah batin ini programnya baru di bulan Februari tahun ini ya, untuk Semeton Insight gitu, seperti saya mungkin gitu yang belum bisa merasakan berkah batin ini, kalau ingin status KTP-nya berubah jadi kawin gitu Pak, tapi sudah melangsungkan pernikahan, kira-kira persyaratannya apa aja dan bagaimana cara mengurusnya? Sangat simpel juga, itu hanya fotokopi identitas yang menunjukkan peristiwa pernikahan, dalam hal ini adalah buku nikah. Fotokopi buku nikah, bawa KK yang lama, KTP yang lama, kita tarik, ganti. Oke. Sangat mudah. Dan itu prosesnya juga cepat ya? 1 hari jadi. Oh, 1 hari jadi. Jadi Semeton Insight jangan ditunda-tunda lagi ya Pak untuk merubah. Sudah jauh lompatan Dukcapil. Iya, sudah jauh. Nah, jangan ditunda lagi. Yang sudah menikah statusnya masih lajang gitu, masih single, wah bahaya itu Semeton Insight. Wah, bisa disalahgunakan, benar Pak? Benar. Pindah ke daerah lain. Iya, wah pindah ke daerah lain statusnya lajang padahal sudah menikah. Bahaya itu. Nah, sebelum kita menutup obrolan terkait dengan berkah batin, program berkah batin ini, mungkin Bapak ada tambahan info atau pesan-pesan untuk Semeton yang terkait dengan berkah batin dulu nih Pak, karena masih ada beberapa pertanyaan dari Semeton terkait dengan KK dan KTP juga. Ya, kalau khusus untuk berkah batin, karena memang ada hambatan sedikit yang menurut evaluasi saya selama ini, yang baru ini beberapa bulan ini, ya misalnya ada terjadi perubahan jadwal menikah. Karena padatnya barangkali terjadi perubahan. Ada tadi yang sedianya jam 10 ternyata maju ke jam 8. Misalnya begitu, atau ada wali atau ada apalah sehingga. Nah, kita di Dukcapil karena merubah elemen data itu pada hari H itu, pada hari akad nikah, tidak bisa kita rubah sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan akad nikah jam 8, kita harus masuk ke kantor itu lebih awal, jam 7. Integrasi data, cetak, lari ke KUA. Iya. Masuk ke tempat itu. Jadi dalam waktu 1 jam itu cukup waktu untuk itu. Sehingga ada peristiwa kawan-kawan itu macet, bannya kempes, sehingga benar-benar sudah terjadi, baru 1 juga sudah terjadi akad nikah selesai, sementara dalam susunan acaranya ada pemberian dokumen. Kan kita juga malu. Iya, kan benar. Yang mudah-mudahan artinya hal-hal itu mohon dikomunikasikan ke kita. Yang kedua, bagi pasangan pengantin, pelihara kartu itu. Ya, kartu itu seumur hidup, janji kawin juga itu seumur hidup. Ingat, janji kawin seumur hidup, Semeton Insight. Oke, nah Pak, selain dari berkah batin, memang Semeton Insight ini juga masih banyak pertanyaan perihal KK dan KTP gitu ya, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kehidupan lah gitu ya Pak ya, benar ya. Nah, ini banyak sekarang yang menyadari bahwa tampilan KK ini sudah berubah gitu ya sekarang Pak.
Jadi kalau dulu itu mungkin kertasnya berwarna biru, Benar. sekarang Semeton Insight ada beberapa yang bertanya kok hanya kertas HVS seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan dari Ya, Pak, dari Mbak Rita. Dukcapil. Dukcapil itu anekdotnya urusan itu dari lubang sampai lubang. Iya benar. Iya, dan ada kecamatan. Dari lahir buat akte lahir, terjadi perubahan elemen data pada saat kawin, cerai urus akte cerai, ini apa namanya meninggal urusan akte kematian. Dari lubang ke lubang, Iya. anekdotnya itu. Jadi ya kemudian dalam perjalanannya terkait dengan pertanyaan tadi apa namanya ada perubahan dokumen, ya sejak Juli 2020 Permendagri mengatur tentang perubahan belangko atau formulir kependudukan. Tujuan pemerintah efisiensi. Oke. Efisiensi. Jadi kalau dulu itu belangko security, sekarang ini cukup belangko HVS kertas putih 80 gram. Itu asli. Barcode, ya. Tanda tangannya asli. Tanda tangan elektronik. Oke. Diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Jangan khawatir bahwa itu adalah asli. Jangan diragukan. Ya. Pendekatan kita sekarang ini kita sudah masuk ke era digital. Iya. Era teknologi. Jadi maksudnya apa? Bayangkan efisiensi tadi ada belanja belangko itu luar biasa kita banyak. Tidak ada belangko juga menjadi hambatan. Iya. Ya. Dulu tidak bisa terbit KT, tidak bisa terbit KK, tidak bisa akte karena kehabisan belangko. Nah, kalau orang kepercayaan masyarakat sudah tidak ada seperti itu kan habis kan. Iya. Nah, sekarang ini dalam rangka efisiensi, dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat kita cukup disederhanakan. Pendekatannya adalah pendekatan teknologi digitalisasi. Ya, masyarakat bisa cetak sendiri juga di rumah. Oh, Iya. bisa cetak ya? Bisa cetak sendiri. Nah, urus online, cetak juga di rumah bisa. Lompat-lompat Dukcapil sudah banyak. Baik. Nah, untuk Semeton Insight nih seperti saya yang memiliki KK, mungkin ya KK dalam versi lama, Ya. apakah harus diganti dengan versi terbaru ini? Kalau tidak ada perubahan elemen data, masih dinyatakan berlaku. Oke. Tapi kita ini hidup ini kan bergerak. Mm-mm. Tadinya ada pekerjaan, tadi belum bekerja, barangkali anaknya sekarang sudah bekerja, tentu ada perubahan elemen data. Hal-hal yang menyangkut perubahan elemen data harus dilaporkan. Oke. Timbullah produksi baru, produk yang baru. Iya, baru kita bisa mendapatkan Iya. KK terbaru ya. Iya. Gitu. Tapi ini penting juga sih Semeton Insight, maksudnya mungkin dari beberapa kita kadang kita udah lulus sekolah, terus kita bekerja, terus kita nggak merubah data itu, ternyata itu sangat penting ya Pak Penting. ya? Updating data itu sangat penting. Nah itu dia. Kita Semeton harus Insight. tahu data Dukcapil itu kan sudah digunakan, saya bilang tadi sudah digunakan di berbagai elemen, tidak kurang dari 1.500 hampir 2.000-an lembaga pemerintah, non pemerintah di pusat di daerah mengakses data Dukcapil. Oke. Nah kalau tadi mungkin Semeton Insight sudah dijelaskan bahwa mereka bisa nge-print sendiri ya Pak ya, Bisa. di print sendiri Iya. kakaknya itu. Berarti kita harus menyelaraskan data terlebih dahulu gitu. Betul. Dari email atau apa Betul. segala macam. Ya, ini yang sedang kita bangun adalah pemohon, warga masyarakat ini memohon, kita minta yang namanya nomor HP, email. Jadi hubungannya ke situ nanti. Nanti kalau apa namanya, saya mau cetak KK, lewat emailnya sudah ada di kita, kita berikan hak akses untuk mencetak. Oke, Gitu. semudah itu Semeton Iya. Insight. Sekarang kata hilang jangan khawatir, bisa di print sendiri, Betul. lebih mudah Betul. gitu ya. Nah, untuk foto KTP nih Pak, masih banyak sekali yang bertanya. Padahal memang infonya mungkin sudah ada nih beberapa Iya. waktu lalu ya, yang ramai tentang foto KTP. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kalau foto KTP sendiri itu bisa diganti nggak sih sebenarnya? Karena Iya, banyak sekali benar. netizen Insight yang bertanya nih, Semeton Insight. Betul. Ya, dokumen kependudukan itu bisa dirubah, tentu sesuai dengan tata cara, peraturan perundangan yang berlaku. Misal, foto kita ingin ganti, tadi yang tidak berhijab menjadi berhijab sekarang. Itu bisa, harus diganti. Karena memang kondisinya pada saat sekarang ini seperti apa, ada datanya yang berubah, ada face-nya berubah, sebaiknya diganti. Hilang, rusak, segera diganti. Itu haknya warga masyarakat. Baik, berarti Harus untuk foto sendiri itu Bisa syaratnya diganti. bisa diganti. Ganti, bawa, tidak ada syarat apa-apa, bawa KTP yang lama, saya ingin ganti. Oh oke, Iya. ingin ganti foto Ganti gitu foto, ya. ganti KTP karena rusak. Oke, kalau seperti saya gitu misalnya dulu gendut banget gitu Pak, terus sekarang mungkin sudah turun gitu berat Mungkin badannya. pengguna kan menanyakan kok begini Iya. fotonya Iya, meragukan, benar. kan begitu. Kan meragukan, beda wajahnya Lembaga gitu kan. pengguna itu pasti meragukan. Iya. Nah itulah yang perlunya dirubah. Oh, berarti boleh Semeton Boleh. Insight ya, jangan khawatir, kita bisa merubah
foto KTP, termasuk tanda tangan juga bisa dirubah, Bisa, Pak? ya. Karena kan mungkin tanda tangan waktu di usia 17 tahun dengan di usia 20 tahun berbeda gitu, Pak. Bisa. Bisa. Karena intinya adalah memberikan kepastian. Nah, itu dia. Wah, keren banget. Jadi nggak banyak yang tahu ini bahwa foto dan tanda tangan itu bisa dirubah. Mungkin bisa silahkan langsung datang ke kantor Dukcapil, betul ya Pak ya? Betul. Pelayanannya juga sangat cepat seperti itu. Nah, terakhir Pak untuk KTP. Ya. Kalau semisal KTP kita hilang, bagaimana prosedur atau cara pengurusannya? Karena ini juga banyak dialami oleh Smart Insight nih. KTP hilang tinggal datang ke Dukcapil ganti. Ya. Ganti. Segera. Iya, tinggal tunggu yang hal-hal yang KK atau surat keterangan hilang ya. Oh iya. Ya. Tuh surat keterangan hilang juga harus di. Langkah maju lagi yang belum di banyak warga Insight yang belum ketahui barangkali. Anak kita luar daerah atau ada orang luar daerah datang ke Lombok, hilang KTP. Bagaimana cara balinya? Nah, sementara di pesawat juga minta KTP. Iya benar. Datang ke Dukcapil setempat. Barinta ke Jakarta, hilang KTP di Jakarta, datang ke Dukcapil Jakarta bisa balik ke Lombok. Cetak di setempat, Dukcapil setempat. Wah, berarti rekam cetak di Dukcapil di luar daerah domisili. Bisa? Bisa. Oke, karena semua data memang sudah terintegrasi dengan EKTP ini ya Pak ya. Iya. Nah, itu jadi jangan khawatir, EKTP hilang di luar daerah bisa dicetak di Disdukcapil setempat maupun yang terdekat. Iya. Nah, mungkin Bapak ada himbauan terkait dengan penggunaan KTP ini ya, karena memang kan data-data banyak disalahgunakan seperti itu. Betul. Ya, himbauan saya ke warga Mataram, khususnya warga Insight. Ya, pertama kita tertib administrasi kependudukan ini harus, ya. Ini kewajiban kita, ya. Kemudian terkait dengan artinya tertib itu harus melapor setiap peristiwa, ya. Setiap peristiwa, apapun yang perubahan elemen data, perubahan status dan sebagainya itu harus dilaporkan. Kewajiban kita sebagai penduduk. Kemudian terkait dengan dokumen, tolong dipelihara, ya. Kita pemerintah juga memelihara keamanan data, ya, keamanan dokumen itu dipelihara oleh yang bersangkutan. Tolong saling kita mengerti di situ, ya, karena apalagi sekarang ini lagi katanya entah hoax atau apa, barangkali ada data-data yang disalahgunakan. Iya. Nah, itu juga apa namanya, jangan sampai kita ceroboh lah di situ ya. Ya. Walaupun sebenarnya agak sulit juga dibuktikan karena pendekatan KTP elektronik itu adalah ada chipsnya. Ya, kalau disalahgunakan sebenarnya sangat sulit juga sebenarnya. Kalau diganti-ganti, ada yang mengatakan bahwa KTP ketemu di jalan terus diganti dengan foto ini itu, sebenarnya itu kalau secara teknologi nggak bisa terakses. Pasti dia ngajukan ke bank misalnya dengan nama ini, pasti bank mempertanyakan. Iya benar. Ya, karena nggak bisa terakses, datanya sudah berbeda. Iya. Ya, di dalamnya chipsnya orang lain yang punya, keluarannya kok begini gitu. Iya. Sebenarnya secara teknologi nggak bisa. Ya, tapi untuk memperkecil, karena kita semua kan belum ada banyak yang menggunakan yang nama card reader. Yang sebenarnya kita himbau kepada warga pengguna agar memakai card reader. Card reader kita taruh KTP, terbaca semua data kita. Ya, kalau yang card readernya nggak bisa baca, bisa dipastikan bahwa KTP ini cacat. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Haji Hasmin MH selaku Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Mataram nih. Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini, memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan menarik juga untuk kegiatan kita sehari-hari di Pulau Lombok. Nah, untuk Smart Insight sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode perdana kali ini. Jangan lupa untuk terus pantau informasi terkini di Insight Lombok, Your Daily Insight, dan jangan lupa saksikan tayangan Insight Talks Everything You Need to Know di episode mendatang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.